Hai Pak Didi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai juga. Apa kabarnya nih Pak? Lama nggak lihat Bapak di sekolah. Alhamdulillah sehat Bu Cucu. Ada aja padahal Bu, tiap hari juga. Cuman saya emang kadang-kadang lebih sering di luar kelas, di musola gitu. Kalau habis dari kelas tuh nggak nongkrong di kantor. Oh gitu. Oke, Bapak sibuk tidak ya? Enggak, kenapa Bu Cucu? Saya lagi santai aja nih. Iya, ini saya butuh teman diskusi. Saya ingin berdiskusi mengenai program yang ingin saya buat. By the way, Hmm, programnya apa ya? Programnya ya berkaitan sama matematika lah Pak, makanya saya konsultasinya ke Bapak gitu. Jadi kan secara rencananya saya pengen buat program 1 hari 1 soal UTBK. Hmm, Iya gitu. Jadi apa ya? Saya butuh masukan, butuh dukungan program ini kira-kira bagaimana ya gitu. Ngomong-ngomong Bu Cucu, kepikiran bikin program ini, tujuan kedepannya itu supaya apa? Nah, iya jadi tadinya kan sebetulnya kuota SNPTN kita sudah lumayan banyak ya. Hanya kan kalau SNPTN ya untung-untungan juga gitu. Jadi saya inginnya anak itu dijaring di UTBK biar nanti yang lulus ke PTN lewat UTBK itu lebih banyak gitu. Jadi saya ke Pak Didi ini ingin konsultasi mengenai program ini agar itu anak-anak nanti mudah-mudahan gitu ya jumlah anak yang keterima di PTN lewat UTBK itu lebih banyak gitu. Kalau sekarang itu udah ada belum ya usaha yang dilakukan? Nah, jadi kalau saya perhatikan selama ini, jadi ada hanya beberapa siswa yang punya inisiatif sendiri untuk bimbel ya. Itu jadi mereka besar harapannya ke SNPTN, bahkan kadang-kadang tidak realistis, mereka milih semaunya mereka gitu tinggi-tinggi, padahal ya tidak memungkinkan untuk masuk ke situ gitu. Kemudian juga ya terlihatlah yang ikut les bimbel ke lembaga gitu paling juga dari satu angkatan cuma 2-3 orang gitu. Nah, terus kalau kita perhatikan juga kan jangankan untuk apa ya untuk soal-soal setara TBK gitu mereka kayak di kelas juga kan masih kesulitan gitu makanya coba saya inginnya bagaimana caranya nih nyelip-nyelipin soal UTBK tapi kan tidak semua siswa juga apa ya tertarik gitu untuk mengikuti atau apa menyelesaikan soal-soal UTBK itu gitu. Hmm, Kira-kira ada nggak yang bisa membuat mereka tertarik? Nah, maka dari itu ceritanya nih saya pengen coba bikin program ini. Jadi ceritanya programnya itu 1 hari 1 soal UTBK gitu. Jadi mereka tidak harus mengisi soal, belum mengisi soal, hanya menyalin, mencari dari internet gitu. Begitu hanya cukup ditulis, tapi tidak hanya soalnya, tapi dengan jawabannya gitu. Tapi konsisten setiap hari gitu, 1 hari 1 soal. Kan kalau seperti itu, apalagi kalau kita lakukan dari kelas 11 ya, pasti akan banyak soal yang mereka catat gitu. Ya kalau misalkan anggap 1 tahun ada 365 hari, ya ada 365 soal yang akan mereka tulis dan catat gitu. Minimal mereka pernah menulis, pernah mencatat, pernah melihat bentuk soal seperti itu gitu harapannya tuh. Betul ya. Jadi Iya, kalau 1 hari 1 soal jadi banyak juga ya penguasaan anak soal-soal iya, yang ditulis sama anak tuh ya. iya betul. Saya pengennya seperti itu gitu Pak. Terus kan maksudnya kalau 1 hari 1 soal sepertinya tidak memberatkan ya. Dan lagian ini bukan mengisi gitu, hanya menyalin gitu prosesnya. Meskipun kedepannya ya inginnya mereka menjawab gitu. Tapi untuk usaha di awal ya udahlah jangan dulu menjawab, tapi uh, cukup menyalin lah. Gitu. Harapannya sih begitu. Nah, jadi programnya itu model programnya begitu, 1 hari 1 soal. Ya 1 hari 1 soal TBK. Nah, sekarang kan anak-anak kondisi anak-anak kan kadang mungkin ada yang tadi ya ada yang tertarik, kemudian ada yang tidak tertarik. Ibu udah ngelihat belum
mayoritas anak di situ, kira-kira kalau dengan metode seperti tadi yang disampaikan, bisa membuat anak menarik nggak? Nah, justru itu kalau sekadar, ayo nulis satu hari satu soal UTBK, sepertinya juga akan membuat mereka bosan ya gitu. Makanya saya juga inginnya bekerja sama dengan para alumni yang sudah pernah punya pengalaman mengikuti UTBK gitu. Jadi saya misalkan setiap 1 bulan sekali lah nanti memanggil mereka untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya, memberi seperti pengalaman dulu mereka seperti apa sih gitu. Karena kan sebetulnya setiap hari juga kita sering bilang ke anak, ayo belajar, ayo kerjain soal gitu. Tapi kan ketika mereka belum merasakan, belum percaya loh gitu. Tapi kalau mereka mungkin mendapat informasi dari kakak-kakak tingkatnya yang belum jauh lah ya umurnya dari mereka, mungkin akan lebih mau mendengar gitu. Iya, Pengennya iya, iya. jadi, selain karena khawatirnya hanya disuruh menulis soal mereka tidak mau, jadi saya mau meminta bantuan salah satunya ke alumni-alumni itu gitu kan. Lumayan kan Pak Didi, di sekolah kita ada yang dari UI, ada yang dari IPB gitu ya, kita coba ajak gitu. Ya, bagus juga sih ya kalau langsung alumni yang terjun gitu ya. Selain mereka dekat, biasanya kemudian pengalamannya juga nyata ya sama anak-anak. Selain materi mungkin bisa dibagi trik-trik yang lain sama anak-anak alumni itu ya. Iya betul Bapak, gitu. Jadi harapannya begitu. Hanya ya saya juga tidak bisa bergerak sendiri gitu. Makanya nih saya mau coba konsultasi dengan Pak Didi seperti apa, apakah lanjutkan saja atau nanti dulu atau bagaimana gitu. Oh iya Bu, kira-kira untuk menjalankan program ini supaya semua bisa bergerak, ada cara nggak dari Ibu Cucu supaya semua bisa menjalankan program ini gitu? Ya, nah seperti yang tadi saya bilang bahwa saya ingin ngajak beberapa minimal yang satu rumpun lah gitu ya, yang dari matematika dulu, guru-guru matematika meskipun mereka tidak mengajari kelas 12, tapi kan mereka mengajar matematika gitu. Itu sebagai apa ya nantinya mendampingi atau memfasilitasi anak-anak juga, barangkali ada yang mau ditanya atau bagaimana. Kemudian saya juga ingin mengajak guru BK karena menurut saya kan guru BK ini mengarahkan siswa ke mana sih mereka harusnya gitu. Ini cocoknya dia ambil jurusan apa gitu. Jadi dan guru BK juga apa ya punya kemampuan ngobrol lebih banyak lah dibanding kita gitu ya, lebih tahu seperti apa anak-anak itu gitu. Dan yang ketiga sebetulnya percuma sih kalau saya ada, guru BK ada, guru matematika ada, tetapi tidak dapat dukungan dari atasan. Ya, jangan kepala sekolah lah, minimal wakasek misal gitu Pak, atau tim pengembang gitu. Nah satu pengennya ke situ dulu gitu. Kira-kira nih Bu ya, kira-kira langkah awal yang bisa Ibu lakukan untuk supaya program ini bisa berjalan. Tadi kan ada dukungan gitu ya. Dukungan dari sekolah tentu harus ada. Kira-kira apa nih langkah awal yang bisa dilakukan untuk memulai program ini nih? Baik, sepertinya yang terbayang oleh saya gitu ya, langkah awalnya adalah saya coba mengajak teman guru matematika. Kalau dia menyanggupi, saya akan coba ngajak guru BK. Nah, kalau beliau juga menyanggupi, baru nanti saya akan mencoba menghadap ke atasan gitu. Untuk apa? Untuk mendapat dukungan yang lebih tinggi. Karena kalau program tanpa didukung atasan tuh sepertinya hambar-hambar gimana gitu Pak, dan takut disalahkan juga gitu, takut membebani juga gitu. Iya betul. Kira-kira kapan rencananya Bu? Rencananya ini saya mau mulai untuk yang kelas 12 ini, saya mulai di ajaran baru ini Pak. Jadi ketika nanti masuk 18 Juli kita masuk ya, tapi kan nggak mungkin di minggu berikutnya di tanggal 25. Gini, 18 saya berkomunikasi dengan guru-guru, kemudian kalau memang diizinkan, saya ingin coba langsung sosialisasi di tanggal 25 itu gitu. Biar apa? Biar nanti kan waktunya lebih lama. Jadi kalau lebih lama lebih banyak soal yang bisa anak-anak dapatkan nih gitu. Dan sebetulnya saya tidak berharap semua siswa ikut sih, enggak gitu. Jadi nanti saya akan coba mendata juga siswa misalkan dari kelas IPA 1 nih ada berapa orang sih yang mau gitu. Minimal ya dia yang akan konsisten gitu. Itu saya juga harus mencari seperti itu. Gitu. Karena percuma juga kalau misalkan banyak tapi ternyata dianya mandek di tengah perjalanan, yang ada bikin
apa ya, bikin masalah aja gitu. Jadi saya mau mewadahi yang memang mau aja dulu. Jadi harapannya nanti komitmen anak-anak ketika menjalankan program itu juga bagus gitu ya. Ya betul. Jadi selain apa ya, jadi kita tidak memperhatikan kuantitas, tapi kita memperhatikan kualitasnya lah. Oke, luar biasa sepertinya nih. Program ini saya rasa ini sangat bagus Bu kalau kita bisa jalankan di sekolah kita nih. Iya. Baik Pak. Nanti ya akan saya coba deh gitu. Berarti Ibu nanti tinggal langsung action aja ya untuk Iya, sepertinya begitulah. Apalagi kalau sudah dapat dukungan, insya Allah saya mau mulai action, mau mulai mencoba. Tapi ada hal juga yang masih mau ganjal Pak di saya. Kan UTBK itu tidak hanya satu pelajaran loh ya gitu. Ini juga iya. jadi kendala saya juga gitu. Apa saya bergerak di matematika dulu gitu, atau mungkin saya langsung mengambil semua pelajaran gitu. Ini juga yang menjadi pemikiran saya sih. Memungkinkan tidak kalau misalnya diambil semua pelajaran? Nah, justru itu ya saya juga belum bisa membayangkan nih kalau yang ini, kalau mungkin dengan guru-guru matematika atau dengan guru eksak lah, saya rasa mereka mau bekerja sama gitu ya, mau ikut membantu program ini. Hanya kalau yang lain belum. Jadi mungkin nanti selain ya, jadi kayaknya gitu yang akan berjalan, mau yang matematika dulu, baru setelah itu saya ajak, sambil berjalan saya ajak yang lain untuk lanjut juga gitu. Ya, berarti sementara Ibu akan fokus ke program yang akan dijalankan ini ya? Ya, jadi saya mau coba deh dulu, tapi untuk pelajaran matematika dulu. Tapi sambil berjalan saya coba juga ngajak ke guru-guru lain, entah itu guru bahasa atau bahasa Inggris atau guru sosial untuk ikut terlibat. Jadi minimal kalau sudah ada perjalanannya gitu ya, nanti guru lain lihat kan, oh iya ya, maulah coba gitu. Harapannya juga begitu. Ya, jadi bisa ngasih teladan juga ya ke guru-guru yang lain. Kalau sudah berjalan dan anak-anaknya konsisten, Ya. gitu ya Bu ya? Iya harapannya begitu sih Pak. Saya inginnya begitu, ingin mencoba seperti itu. Oke, berarti Bu tinggal action-nya aja ya, tinggal action untuk dilaksanakan program ini. Saya rasa nanti tinggal langsung dimulai. Ya, insya Allah saya akan coba menjalankan programnya. Itu saya mau mulai di minggu pertama masuk, saya mau berdiskusi, komunikasi dengan sesama guru matematika, kemudian saya komunikasi dengan guru BK, dan tentunya setelah itu baru saya komunikasi ke atasan, gitu ya. Lanjut ketika memang nanti sudah saya sudah diizinkan, di minggu depannya saya akan langsung coba sosialisasi ke anak-anak dan mendata siapa-siapa saja yang nanti mau berpartisipasi dalam program ini. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Hebat banget itu Bu. Oke, tinggal langsung action. Nah, kita kan udah ngobrol nih Bu, udah ngobrol, Ibu juga ngobrol tentang program yang akan Bu Cucu jalankan ya. Kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, Ibu sudah mendapatkan pencerahan untuk program yang akan Ibu jalankan? Ya, alhamdulillah dengan ngobrol dengan Bapak ini saya justru yang tadinya bingung gitu ya, harus seperti apa, terus bagaimana. Oh, ya, saya dapat dapat titik terang lah, dapat benang merah apa yang harus saya lakukan gitu. Terima kasih sekali Pak Didi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas saran-sarannya, enggak saran ya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya. Gitu. Oke, kalau saya sih mendoakan gitu ya, mudah-mudahan nanti program yang Ibu jalankan dan di sekolah kita bisa jalankan bareng-bareng, ini bisa terlaksana dengan baik ya. Amin, Bapak, amin. Doakan saya ya. Jangan kasih saya semangat juga gitu. Soalnya pasti juga suka turun naik. pasti Bu. Oke deh Bapak, terima kasih ya. Mohon maaf saya sudah mengganggu. Sama-sama, santai aja Bu Cucu. Kalau ada apa-apa nanti bisa ngobrol lagi.
Siap. Nanti kayaknya kalau programnya sudah berjalan sebulan lah gitu. Sepertinya saya juga kan butuh refleksi. Pasti saya datang ke Bapak lagi gitu untuk meminta bantuan ngobrol masalah program ini. Gitu, Pak. Ya, saya hanya bantu-bantu sharing aja. Baik, Pak. Yang Makasih, saya Pak ya. bisa. Ya, Baik. Assalamualaikum sama-sama Bu Cucu. warahmatullahi wabarakatuh. Mau stop dulu nggak? Apa lanjut? Lanjut aja. Oh, jadi nanti rekamannya barengan. Biar satu folder. Oke. Lama kan? Terusan? Lumayan.